Kira-kira giliran kita beli mobil, cicilan mobil berapa duit, Pak? Nggak tahu, Pak. Kita juga kagak kredit mobil ya. Salah gitu. Kredit mobil itu paling murah-murah berapa, Pak? 3 jutaan kan? 3 juta sudah paling murah. Sebulan. Buat urusan dunia gitu ya. Bisa nggak itu mobil kita, Dok? Mobil bisa nggak ngelewatin jembatan Sirat nanti, Pak? Gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam makanya disebutnya kurban. Kurban itu pendekatan diri kita kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, dengan harta tersebut, dengan harta ini ya Rabb, saya mendekatkan diri kepadamu ya Rabb. Dengan harta ini ya Rabb, hamba antarkan ya Rabb segala dosa-dosa kesalahan kekhilafan hamba. Makanya kalau cari kambing yang gede, ini cari kambing ya Allah, ya kaki kecil, lehernya kecil, dagingnya sedikit, pasti sembelih darahnya nggak ada, ya kurang afdol. Jadi yang lebih afdol cari kambing yang bulunya itu lebat, ya. Cari yang kambingnya itu bulunya lebat, cari kambing yang tanduknya itu gede. Ini kambing tanduknya segini-gini, gitu Pak. Ya. Jadi kita mau beli hewan kurban ini kita perlu pilih-pilih nih Pak, sesuai dengan syariatnya kan gitu. Ya. Kalau kita kambing boleh deh, misalkan mohon maaf tanduknya kecil boleh, tapi dia gede. Ketika yang syariat yang bagus itu, ketika disembelih kocoran darahnya itu ngocor langsung. Itu yang paling bagus. Gitu Pak. Ya Allah ya Rabb, semata-mata aku sembelih daripada hawa nafsu keburukanku, maka aku sembelih di hadapanmu ya Rabb. Just. Kalau kita mampu potong sendiri, awas hati-hati. Ya, udah saya aja kalau saja motong, pas mau dipotong nggak taunya tambang jadi potong. Ya, awas malah jadi haram. Saking nafsunya kita motong hawa nafsu. Kemarin kita ngaji nih, niatnya kita motong hawa nafsu. Hawa nafsu gue yang sering ngajak gue dengan kemaksiatan. Sekarang gue potong nih hawa nafsu. Pas dipotong sampai putus lehernya, haram. Itu. Saking nafsunya gitu Pak, saking nafsunya potong hawa nafsu gue nih, potong putus lehernya, haram. Sama lagi ditambah lagi potong hawa nafsu digodok, malah jadi haram, malah jadi penyiksaan kepada binatang. Seperti itu. Semua ada syariatnya, itu ya. Jelas kok ya. Alhamdulillah. Ini ada yang itu menggambarin kalau Arafah itu kita kayak di masa Arafah nanti kumpulin. Karena kan di haji itu kan lagi dikumpulin kan. Di pada Arafah itu. Ya. Itu pada mahsyar namanya, di perkumpulan. Ya, pada mahsyar ya. Ya maksudnya. Jadi Arafah itu Arafah itu satu tempat. Ya mudah-mudahan nanti bisa ziarah ke Masjidil Haram, bisa melihat Arafah itu kayak gimana Pak ya. Kalau waktu zaman Arafah, kalau waktu umroh itu melihat Arafah itu tanah kosong Pak, tanah kosong. Jadi apa ya? Iya tanah kosong aja deh. Padang kayak pada pasir kosong. Tapi kalau misalkan udah masuk di bulan Dzulhijjah, itu Arafah itu udah dipasangin tenda semuanya Pak. Penuh tenda semua, tempat penginapan, gitu. Jadi kalau Arafah yang kita namakan, yang dinamakan Arafah itu adalah satu tempat, satu wilayah. Jadi kosong, gede banget tempatnya dan luas dah, kayak gitu Arafah. Jadi kalau yang diperkumpulkannya manusia di seluruh alam dunia nanti itu disebutnya mahsyar, gitu. Pada mahsyar. Baik, Hasan, masih ada lagi Pak? Ya. Kemarin kan sempat saya tiba-tiba kan muncul tuh Bentar, bisa muncul tentang masalah gaji. Terus kan di situ kan ada yang modern tuh yang kalau misalnya Arafah tuh bisa menggunakan ada listrik apa dulu. Cuman kan di sini kan nggak ada. Itu diperbolehkan oleh pakai sepeda listrik. Kemana modal sepeda listrik misalnya? Kan sekarang memang ada viral itu maksudnya dari sini ke sana atau dari sini ke sana.
Itu gimana, boleh apa enggak? Kalau misalkan tidak mampu, Pak, tidak mampu, kita pakai motor aja sih, silakan, gitu. Kalau kita mampu, kita mau pakai motor ke sana, gitu. Kalau kita bisa mau pakai mobil, pakai mobil kita ke sana, gitu. Jadi dengan apapun caranya, ya, untuk kita beribadah di tanah haram, di tanah suci itu, maka dengan cara apapun itu silahkan. Yang penting dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak hikayat-hikayat nih, Pak. Ya, apalagi yang kita kenal, mungkin dari jamaah sekali ini ada yang kenal dengan makamnya daripada Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Ya, ada yang pernah dengar Pak pemakaman Syekh Abdul Muhi Pamijahan di Tasik? Ya, itu di dalam di tempat pemakaman itu ada yang namanya gunung. Di gunung itu ada namanya Gua Safarwadi namanya. Nah, di Gua Safarwadi itu hikayatnya dulu, ya, Syekh Sunan Gunung Jati Cirebon dengan Syekh Abdul Muhi Pamijahan itu beliau lomba untuk pergi ke Masjidil Haram. Gitu. Itu kalau kita menceritakan, ya, makanya ketika kita mendengar kisah-kisah tentang wali-walinya Allah, jangan kita terlalu analogika. Memang kagak masuk akal. Kalau pakai logika itu nggak masuk akal. Karena apa? Inna min awliya Allah, sesungguhnya para awliya-awliyanya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Di dalam hati itu nggak ada rasa ketakutan dan nggak ada rasa kesedihan dalam hati. Kekhawatiran itu nggak ada. Bersih hatinya. Ketika dia ingin mendekatkan diri kepada Allah untuk beribadah di Masjidil Haram, dengan sekejap Allah berikan kemampuan orang tersebut untuk pergi ke Masjidil Haram. Kayak gitu. Jadi Syekh Abdul Muhi Pamijahan ini melalui mau berangkat ke Masjidil Haram lewat Gua Safarwadi, gitu. Sedangkan Syekh Sunan Gunung Jati Cirebon, ya, Syekh Sunan Gunung Jati Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah, beliau ke Makkahnya itu melalui apa, Pak? Ada yang pernah tahu nggak? Itu pakai daun mangkok. Kisahnya itu pakai daun mangkok. Ini wali-walinya Allah. Sekarang pertanyaan kita, zaman sekarang ini ada yang ngaku-ngaku wali, betul nggak? Iya. Dengan bahasa-bahasa segala macam. Ingat, kita harus bisa membedakan mana aulia, wali min aulia illah, wali min aulia isyaiton. Kita harus paham. Gitu. Jadi jangan kita tertipu daya. Saya ubah nih, kelas 05 ya. Jadi ciri wali min auliyaillah, ada seorang wali, dia adalah wali-walinya Allah, wali-wali kekasih pilihannya Allah. Siapa? Yang mana ketaatan ketakwaannya dia benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya rajin, istiqomah, ya, sholatnya rajin, Qurannya rajin, zikirnya rajin, bahkan puasa sunat rajin. Itu bisa jadi wali min auliyaillah. Ada wali min auliyai syaitan, kata Imam Ghazali. Siapa wali min auliyai syaitan? Dia ada wali benar, bisa jalan di tembok benar, bisa ngomong dengan binatang benar, bisa ngomong dengan binatang, bahasa-bahasa binatang. Ya, hanya bahasanya dia doang yang paham, betul, hanya bahasanya doang yang paham. Cuma lihat ibadahnya seperti apa. Bisa jadi dia wali min auliyai syaitan. Bisa jadi itu wali-walinya setan, bukan wali-walinya Allah. Makanya kita perlu pahamin sekarang ini. Banyak nih, Pak, orang-orang keblinger banyak nih sekarang nih. Ya, jangan sampai kita ini kesalahan gitu. Wah, ini wali-wali nggak tahu ini bukan wali Allah. Wali. Ya, bisa ada lagi, Pak? Mana lagi ya? Saya pernah dengar katanya emang benar kan kalau seumpama di malam takbiran kita nggak boleh menggauli istri. Gak ada pres. Baru 3 hari ya. Tarik. Pres sekali aja nggak ada. Rahasianya Puasa dulu, Bang. Ya gimana? Ya kalau malam takbiran emang nggak boleh menggauli istri. Alasannya apa gitu? Ya, baik. Jadi dimakruhkan hukumnya, bukan haram, Pak, bukan. Oh, saya belum halal. Makruh hukumnya.
Haram aja. Makruh hukumnya kita menggauli istri kita di malam hari raya takbir, baik itu hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Karena di malam tersebut kita harus memperbanyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan nafsu. Ibadah. Hubungan kita sama istri kita ibadah apa? Ibadah. Tapi lebih besar hawa nafsu kita. Maka lakukan di hari-hari terutama di malam. Iya. Kan ngobrol tadi itu bertanyain. Iya. Siap. Tolongin. Kasuan ya. Makasih tak pertanyaannya. Kalau punya makro jangan. Sebenarnya kalau bab kayak gitu banyak Pak. Dalam agama Islam ini kita semuanya itu diatur Pak. Dari pola tidur kita, bangun tidur kita, masuk kamar mandi, sampai kita berhubungan dengan istri kita, ya sampai kita memberikan kasih sayang, penghormatan kita untuk istri kita, itu diajar dalam Islam. Ada waktu yang dimakruhkan, ada waktu yang diharamkan, ada tempat yang diharamkan juga, ada semuanya Pak. Islam. Cuman bukan di sini bagian yang nanti kita bahas. Itu banyak tuh Pak. Season berikutnya season. Tanya lagi, jangan. Tanya lagi besok. Yang tadi bilang itu kan hewan dikurban itu jadi kendaraannya tuh. Ya. Itu hewan yang dikurban pada bulan haji aja atau gimana tadi? Bulan lain. Sebenarnya yang itu dongeng atau cerita orang tua kita dulu Pak ya. Ketika kita masih di sekolah, jadi kalau misalkan kita motong hewan kurban, maka nanti di jembatan Sirat hewan kurban yang kita kurbankan itu menjadikan kendaraan. Sebenarnya bukan yang kita naikin kambing, bukan. Iya. Jadi bukan. Jadi yang disebutnya itu apa? Jadi pahala-pahala yang kita kurbankan nanti di hadapan Allah ini yang akan mengantarkan kita melewati jembatan Sirat. Lantas bagaimana kabarnya ketika kita ini mengorbankan hewan kurban tersebut tapi bukan di hari kurban, ya gitu? Apakah itu menjadikan satu pahala juga kita menjadikan penolong nanti di hadapan Allah? Jelas, pasti. Seperti apa? Akikah. Ya, seperti contohnya akikah nih Pak. Kita akikah menggugurkan perintah sunnah kita kepada Allah, ya perintah kita kepada Allah, kita gugurin. Maka hewan kurban yang kita kurbankan itu kelak juga nanti di hadapan Allah akan menjadikan saksi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau khusus di hari kurban itu khusus berbeda, gitu. Berbeda, khusus beda. Khusus disebutnya lagi. Ya. Di musim Gitu. banyak 12 bulan dari yang 5. Ya. Terus itu kurban. Masih ada lagi? Bisa sampai di Wecan. Nanti kita bahas di sana aja. Ya. Selesai? Baik. Sebelum kita tutup majelis ini, mari bersama-sama kita baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Kita berdoa, kita minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita itu taufik hidayah dan inayah, serta yang terpenting kita minta berharap pada Allah taala agar kita selalu diberikan kesehatan, sehat wal afiat, dan Allah hasilkan segala kemaksud dan keinginan kita, dan Allah mudahkan segala apa yang menjadikan satu hajat kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا بالحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين
وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم جملنا بالعافية، اللهم جملنا بالعافية، اللهم جملنا بالعافية والسلام، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وعدنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك السميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih dari bagian alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.